Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog, saya Patricia Mapalie. Pemirsa Pengadilan Negeri Cirebon super sibuk setelah PK 6 terpidana. Mereka menggelar sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Sudirman, yang juga merupakan terpidana kasus Vina dan juga Eki. Menurut kuasa hukumnya, Titin Prialianti, Sudirman tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Hanya sedikit di atas idiot, tapi masih di bawah rata-rata. Apakah dengan begitu Sudirman sebetulnya tidak layak diadili dalam persidangan tahun 2017 silam? Untuk mengupas topik ini lebih lanjut, saya telah tersambung dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir serta kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti. Selamat malam Bu Titin, Prof Muzakir. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin langsung ke Bu Titin. Bu Titin, Anda sebelumnya sempat sebutkan bahwa Sudirman ini memiliki kekurangan kecerdasan. Saya ingin Anda elaborasi terlebih dahulu. Sebetulnya kekurangan kecerdasan yang dialami oleh Sudirman itu sebetulnya seperti apa, Bu? Sebetulnya kan informasi ini saya dapatkan dari 2016. Jadi kalau di Cirebon itu mereka sih ngomongnya idiot gitu. Sebetulnya kan bahasa itu juga dianggap kurang tepat. Tetapi kalau masyarakat di sana memang seperti itu. Sudirman tuh kayak orang rada-rada, bahasa-bahasa kasarnya seperti itu. Dan sebetulnya di sidang 2016, karena memang saya susah berkomunikasi dengan Sudirman, kemudian juga ada informasi tidak hanya dari orang tuanya tapi dari masyarakat sekitar, itulah sebabnya saya mengajukan permohonan di sidang 2017 pada untuk Sudirman diperiksa secara psikologis gitu, diperiksa kemampuan berpikirnya karena memang sangat sulit berkomunikasi, tetapi waktu di 2017 itu ditolak walaupun saya sudah mengajukan permohonan. Kemudian ternyata ada kebiasaan-kebiasaan Sudirman yang sudah diketahui banyak orang gitu, diantaranya dia punya selalu ingin menyenangkan orang lain walaupun itu bahaya buat dirinya sendiri. Kemudian dia sangat patuh kepada orang lain, apalagi saat diintimidasi. Jadi apapun yang disampaikan orang lain itu dia manut gitu. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaannya, memang Sudirman kan lulus SD di usia 17 tahun. Nah, ketika misalnya dia menolak sekolah, itu sikapnya berbeda dari orang lain. Misalnya anak-anak lain ketika ngambek sekolah kan biasalah paling nangis atau kalau Sudirman enggak, baju sekolahnya itu digulung-gulung, kemudian dia masukkan ke kaos dan dia berlari-lari. Atau dia sembunyikan baju seragamnya itu ke bawah kolong kasur gitu. Itu hal-hal yang saya dapat informasinya dari keluarga Sudirman. Jadi 2016 itu informasi yang saya dapat gitu. Tiba-tiba di 2017 saat Peggy tertangkap juga Sudirman lah yang hanya ditaruh di Polda Jabar, sementara yang lainnya di lapas-lapas yang sudah ditunjuk gitu. Dan ternyata di situ juga Sudirman mendapat intimidasi lagi gitu. Dan kalau peristiwa di 2017 kan seolah-olah semua pengakuan itu disampaikan oleh Sudirman, menunjuk si A, si B, si C gitu. Tetapi ketika termasuk yang 3 DPO itu, tetapi ketika saya komunikasikan dengan cara saya, Sudirman sebetulnya siapa sih yang nyebutin nama-nama itu gitu. Jadi bahasanya tidak bisa bahasa yang terlalu dewasa. Ya bilang bukan saya disuruh polisi. Jadi komunikasinya begitu sulit untuk Sudirman ketika harus menyatakan kamu harus bagaimana. Nah, kemarin juga seperti itu. Ketika saya menengok kemudian juga menyatakan Sudirman besok PK. Iya, saya udah nggak sabar Bu gitu. Dan di sana kan ada psikolog. Kemudian pertanyaannya kan sederhana. Saya nanya gini, waktu itu coba Bu digali pertanyaannya. Saya kan nanya gini, Sudirman, tadi pagi sarapan apa? Sama nasi uduk. Kasih telur enggak? Kasih, diiris-iris dia bilang. Telurnya sepotong apa ini diiris-iris. Kemudian saya nanya lagi, Sudirman, pernah enggak di lapas ini kamu makan telurnya satu? Dia bingung. Satu loh yang bulat, yang direbus. Dan itu berpikirnya lama sekali. Jadi terus juga sekolah coba Bu tanya lagi hal lain gitu. Kemudian saya tanya hal lain Sudirman, Lilis kan adiknya.
pernah nggak ketemu Lilis? Itu kan ponakan Sudirman. Iya Bu, tiap hari saya gendong. Nah kan kita kaget, dia kan di lapas. Nah itulah diarahkan oleh psikolog Sudirman. Emang Sudirman tiap hari gendong anaknya Lilis. Diam dia, jadi terlalu cepat ingin menyenangkan orang lain gitu. Dia menjawab, nah itulah saya diskusi banget dengan psikolog ketika Bu kemarin Titin, bertemu Sudirman. sejak pertama kali Anda bertemu dengan Sudirman sampai dengan tahun 2024 ini, Anda kawal sidang PK-nya, apakah bisa disebutkan bahwa ada perkembangan sebetulnya dari sisi intelektual Sudirman, ataukah masih sama-sama saja? Sebetulnya waktu saya ketemu pertama kali di Bancai, setelah kami kesulitan bertemu dengan Sudirman setelah dipegang oleh pengacara dari Polda, saya sangat kesulitan berkomunikasi. Tetapi ketika Pradi mengajukan Sudirman ke LPSK, kemudian dia kan pendampingan LPSK-nya luar biasa. Tidak hanya pendampingan saat persidangan, tetapi juga psikolognya. Ada asesmen untuk psikologisnya, itu luar biasa, dan dia paripurna lah. Nah di situ mulailah ketika didampingi dari LPSK, komunikasinya sekarang lebih baik dari sebelumnya, sudah lebih baik. Jadi tapi tetap saja memang ketika saya tanyakan itu sebetulnya kemampuan Sudirman seperti apa sih, psikolognya bilang kalau disebut idiot tidak, tetapi hanya di atas idiot sedikit, tapi di bawah rata-rata, Jadi memang susah sekali apabila misalnya diberi pertanyaan yang agak panjang dan dia tidak pernah mengenal kalimat itu. Oke, Bu Titin, dengan kondisi intelektual Sudirman seperti itu, Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya Sudirman sejak tahun 2017 pada saat mengikuti sidang itu sama sekali tidak layak untuk diadili? Ya, sebetulnya justru dimanfaatkan, mohon maaf, oleh penyidik dari Polres Cirebon gitu, karena ketidakmampuannya, karena dia begitu nurut, karena sebetulnya kalau dari cerita Ucil kan gitu, cerita Rivaldi, tiba-tiba ditunjuk oleh Sudirman, ini namanya Andika yang ada tatonya. Setelah saya gali Sudirman, kok kamu bisa, kamu kan nggak kenal Rivaldi, kan saya disuruh Bu, kata polisinya, nanti kalau ketemu bilang itu yang ada tatonya namanya Andika. Jadi apapun yang disuruh oleh, apalagi dia dalam kondisi tertekan, dia mau aja. Jadi kalau saya sebetulnya ya dari dulu juga kan punya keyakinan, jangankan Sudirman, yang lain juga saya yakin kok nggak pernah ada perbuatan yang dituduhkan gitu sampai mereka terima vonis gitu, Mbak. Oke, saya ingin beralih ke Prof. Muzakir. Prof, sebetulnya bagaimana hukum memandang seseorang dengan kondisi intelektual seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Titin, terdakwa pada kala itu dan terpidana pada tahun ini, bagaimana sebetulnya menggambarkan hukum menilai perspektif dari seseorang yang punya intelektual seperti Sudirman? Baik, ya, saya ingin menyampaikan begini. Mungkin pengalaman saya hari ini ya, karena beberapa waktu yang lalu pada mungkin sekarang saya belum tanda tangan berita acara mengenai hal itu. Saya memberi keterangan itu menerangkan bahwa ada tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh seseorang. Nah, seseorang itu usianya 18 tahun. Nah, ternyata dia mengalami perkembangan yang tidak normal, sehingga dia adalah punya perkembangan intelektual yang terlambat begitu. Nah, akhirnya saya pada saat itu sudah minta, tolong Pak diperiksa dulu. Orang ini kalau mengaku dia melakukan pembunuhan, pertanyaannya dia ini tolong dicek oleh kedokteran dari psikiater, apakah ini mengalami gangguan mental, intelektual dan sebagainya yang membuat dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya, yang membuat itu dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan begitu itu keterangan itu lengkap begitu, akhirnya dari pihak yang memberi visum et repertum itu menyimpulkan bahwa ini usia 18 tahun, tapi intelektualitasnya adalah sama dengan usia 6 atau 7 tahun. Jadi jauh sekali itu. Dan akhirnya saya sepakat dengan visum et repertum dokter psikiater itu, yang intisarinya adalah bahwa yang bersangkutan itu memiliki gangguan perkembangan kejiwaan.
karena memiliki gangguan kejiwaan itu, saya berpendapat bahwa setelah kami cocokkan dengan perilaku pembunuhannya, keterangan dokter dan perilaku sehari-harinya dengan saksi-saksi yang saya kombinasi satu dengan yang lain, cocokkan satu dengan yang lain, kesimpulan saya nyatakan bahwa orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oke, Prof, mohon maaf sebelum Pidana. dilanjutkan, saya ingin konfirmasi dulu. Anda tidak berbicara soal Sudirman? Bukan, Oke, saya ini berbicara contoh kasus. yang lain. Oke, Benar. baik. Yang sekarang saya belum tanda tangan, tapi kesimpulan saya sudah saya sampaikan, draft saya sudah saya sampaikan. Gitu. Ya. Itu persis sama seperti yang tadi ditanyakan tadi. Nah, untuk saya sebagai seorang ahli kan tidak boleh menyimpulkan, itu bukan keahlian saya. Ya. Maka harus minta lembaga yang memiliki keahlian dalam bidang itu, yang bisa memberi keterangan tentang kondisi kejiwaannya, perkembangan kejiwaannya dan seterusnya. Dan itu ada akhirnya suratnya dari lembaga itu ada. Sebut saja rumah sakit jiwa itu ada di situ. Dan karena ada itulah maka saya berani menyimpulkan bahwa terkait dengan perilaku yang membunuh itu anaknya ditenggelamkan dan seterusnya itu, saya katakan bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Gitu. Tapi kemudian kalau memang sudah ada vonis seperti itu, tadi Bu Titin juga sampaikan bahwa itu sudah disampaikan sebetulnya di sidang tahun 2017. Tapi kemudian sidangnya terus berjalan, kesaksiannya juga dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sebetulnya sampai dengan dia divonis seumur hidup, sebetulnya perkembangan informasi seperti itu dipertimbangkan atau tidak dalam kondisi Sudirman di tahun 2017 saat itu? Kayak secara hukum acara ya, kalau dalam proses pemeriksaan dari awal sudah menunjukkan indikasi dia mengalami gangguan mental seperti itu, atau mental atau intelektual seperti itu, dan itu sumbernya dari pengacaranya, ini penyidik itu wajib untuk melakukan pemeriksaan terhadap kedokteran jiwa. Demikian juga kalau dia minta hakim, pada saat sidang atau pada kesempatan yang lain, hakim juga harus menyatakan dia wajib diperiksa lebih dahulu. Maka kalau belum ada pemeriksaan hasil visum et repertum yang menyimpulkan apa kira-kira hasilnya, kalau menyatakan bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka kesimpulan itu pada saat itu mestinya semua keterangan dari pihak yang bersangkutan Sudirman ini mestinya harus dinyatakan tidak dapat dipakai sebagai keterangan saksi karena dia menderita gangguan mental atau gangguan intelektual. Gitu. Nah, oleh sebab itu semua keterangan yang diberikan dia harus tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Nah, pertanyaan yang kepada saya yang terakhir tadi, bagaimana kalau itu sudah diproses dan sebagainya? Nah, sekarang hari ini sebelum mereka diperiksa lebih lanjut, usul saya agar supaya dilaporkan kepada ID. Ini bukan langsung lembaganya, ID-nya untuk mengumpulkan mereka yang ahli kejiwaan itu dan untuk mengumpul tim, untuk menerjunkan tim itu memeriksa Sudirman ini sekarang. Nanti hasilnya diserahkan kepada Majelis Yang Mulia Pemeriksaan Perkara PK. Kalau sudah hasil pemeriksaan tim dari ID itu, maka harus dianggap bahwa ID itu organisasi yang memeriksa perkara hal seperti itu dan punya organisasinya. Dan kalau itu dibentuk tim, berarti yang memberi keterangan bukan satu, tapi banyak. Dan nanti hasilnya itu atas nama lembaga ID. Atas dasar itulah menurut saya, itulah simpulan yang harus dinyatakan bahwa kalau dia misalnya menderita gangguan mental atau gangguan kejiwaan atau gangguan perkembangan intelektualitasnya, harus disimpulkan dia adalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau itu misalnya simpulan hari ini seperti itu dulu belum ada, maka kesimpulan hari ini bisa berlaku untuk masa lalu, keterangan-keterangan yang diberikan pada masa lalu. Karena dalam faktanya tidak dipertimbangkan kondisi kejiwaan itu. Nah, oleh sebab itu kalau itu masa lalu juga memberi keterangannya itu, harus dinyatakan keterangan yang diberikan pada masa lalu sampai pada sidang pengadilan dan seterusnya itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Prof, Anda ingin sebutkan bahwa sebetulnya sidang PK Sudirman ini bisa dilanjutkan ketika sudah ada laporan dari ID soal kondisi kejiwaan atau kondisi intelektual, atau sebetulnya bisa ID kemudian dihadirkan sebagai saksi dalam sidang PK Sudirman?
Oh, tidak bisa. Oh. Kalau ID itu dihadirkan sebagai saksi, itu sudah ada namanya hasil daripada visum et repertum yang memeriksa kejiwaan Sudirman. Nah, kalau itu sudah diperiksa seperti itu, maka ID akan memeriksa, istilahnya mengkaji secara ilmu pengetahuan bahwa itu benar atau tidak benar dan seterusnya. Kalau itu dinyatakan benar, ya tinggal menyatakan bahwa ID menyatakan itu adalah benar. Tapi kalau belum diperiksa, ini sekali lagi demi objektifikasi dalam proses pembuktian, gitu. Jadi kalau itu diturunkan, oh sebaiknya ke ini aja psikolognya polisi. Tidak, ini harus cabut dari keterangan dari sana dan kita harus menggunakan namanya keterangan dari lembaga ilmiah, dalam hal ini adalah ID, untuk memberi keterangan pada yang bersangkutan. Gitu. Sehingga keterangan itu nanti yang bersangkutan yang membawa visum et repertum itu diperiksa di sidang pengadilan untuk menerangkan visum et repertum yang dibuat tim itu, gitu. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bu Titi dan juga Prof. Muzakir. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat terlebih dahulu situasi terkini di PN Cirebon, ruang sidang PN Cirebon terkait dengan sidang PK atas nama Sudirman. Sebaliknya, hasil otopsi yang tidak sesuai dengan keterangan saksi dan tersangka yang diabaikan inkos ternyata visum et repertum nomor per /77/9/2016 tanggal 13 September 2016 yang dihasilkan dari hasil otopsi tanggal 6 September 2016 terlihat seolah mengikuti keterangan saksi dan tersangka karena otopsi dilakukan setelah pemohon PK ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan pemohon PK tersebut tidaklah berlebihan. Mengingat terdapat pertentangan antara visum et repertum nomor 170/ver RSUD strip GJ /8/2016 yang diambil dari rekam medis hasil pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana pada tanggal 27 Agustus 2016 dengan visum et repertum nomor ver /77/9/2016 Dokpol dihasilkan dari hasil otopsi tanggal 6 September 2016. Pada visum et repertum nomor 170/ver RSUD strip GJ /8/2016 dan 190/ver RSUD strip GJ /8/2016 tidak disebutkan ada patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, sementara pada visum et repertum nomor ver /77/9/2016 terdapat patah tulang atap akibat trauma tumpul. Visum et repertum nomor ver /77/9/2016 mengundang kecurigaan karena bisa saja menyatakan fakta yang tidak benar karena diperoleh setelah tersangka diinterogasi dan diambil keterangannya sehingga dipaksakan isinya harus sesuai dengan keterangan tersangka. Berbeda dengan visum et repertum nomor 170/ver RSUD strip GJ /8/2016 dan nomor 19/ver RSUD strip GJ /8/2016 yang dibuat sebelum tersangka diinterogasi dan memberikan keterangannya sehingga benar-benar terbebas dari skenario rekayasa pembunuhan sehingga lebih dijamin dan dipercaya kebenarannya. Akhirnya, terlepas dari visum et repertum manapun yang dianggap benar, pertentangan-pertentangan tersebut merupakan bagian dari kompleksitas personal penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga semakin menguatkan keyakinan kita kalau terdapat banyak sekali kehilapan hakim dan kekeliruan yang nyata akibat pelanggaran yang dilakukan selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan demikian, putusan nomor 4/P/B/2017/PN Cirebon patut untuk dibatalkan melalui peninjauan kembali ini karena mengandung banyak sekali keraguan sehingga sesuai dengan adigum in dubio pro reo dalam hal keraguan lebih
baik membebaskan terdakwa dan sesuai dengan ungkapan dalam hal keraguan lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. 10. Putusan Majelis Hakim sesat fakta karena menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tanpa didukung oleh alat bukti dan pertimbangan hukum yang memadai. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah memutuskan pemohon PK dan terpidana yang lainnya salah satunya dalam pasal 30 KUHP tentang pembunuhan berencana tanpa melalui alat bukti dan pertimbangan yang memadai. Hal ini terlihat pada pertimbangan putusannya halaman 127 paragraf kedua dan pertimbangan putusan halaman 128 paragraf keempat yang menyatakan sebagai berikut. Pertimbangan putusan halaman 127 paragraf kedua menimbang bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana telah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016 dengan cara saudara Dani DPO menyebarkan SMS kepada terdakwa 5 Sudirman dan terdakwa 5 Sudirman memperlihatkan isi SMS tersebut kepada anak saksi Sakatatal. Hal yang ini diakui anak saksi Sakatatal setelah saksi verbalisan dihadirkan di persidangan bahwa saat pemeriksaan terhadap anak saksi Sakatatal dilakukan sesuai prosedural, yaitu didampingi oleh kakak kandung bernama Selis dan penasehat hukumnya Titin Prialianti SH tanpa tekanan psikis maupun fisik, dan anak saksi Sakatatal membenarkan keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan di kepolisian karena sebelumnya anak saksi Sakatatal saat memberikan keterangan selalu berbeda-beda dan berbelit-belit. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas tersebut terdapat waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk berpikir dengan tenang dengan cara bagaimanakah Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan kuasa hukum Sudirman Titin Prialianti dan juga pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Saya ingin ke Bu Titin dulu. Bu Titin, tadi kita sudah dengarkan ada salah satu rekan Anda, Cindy Sembiring, yang menyampaikan beberapa hal. Sebetulnya yang dijelaskan tadi itu soal apa, Bu Titin? Saya kan posisinya di luar, Mbak, di luar. Ya, jadi saya nggak dengar karena audionya juga nggak keluar di sini. Baik, Ya. Oke. Bu Titin, tadi di awal-awal sidang PK Sudirman, Anda sempat kemudian meminta Sudirman untuk beristirahat. Kemudian juga menyampaikan bahwa atau menunjukkan ada luka bekas tembakan polisi di pinggang. Ini luka kapan, Bu Titin, dan bagaimana sebetulnya menjelaskan keadaan atau kondisi Sudirman saat ini? Sebetulnya kan di 2016 juga saya paham, Mbak, ada luka-luka yang diderita Sudirman. Cuman waktu itu kan kondisinya tidak bisa seterbuka sekarang. Nah, saya paham betul Sudirman ternyata mengalami, saya sih ngomongnya itu cacat permanen akibat peristiwa dia diintimidasi di 2016 di Polres Cirebon Kota itu setelah saya ketemu Sudirman di Lapas Bancai. Karena dia sendiri kan sangat orangnya kan bukan tipe orang yang mengeluh gitu. Tapi memang informasinya kan udah lama sering sakit-sakitan dan sebagainya waktu di Lapas Cirebon. Tetapi dia juga tidak terbuka. Baru terbuka kemarin di Lapas Bancai setelah berhasil tanda tangan kuasa ke Pradi gitu. Saya tanya, kenapa sih kamu duduknya gelisah sekali? Terus dia bilang, dulu kan pernah saya ditembak, Bu. Moncongnya ditempelin ke sini, dia bilang. Terus sekarang sakit, kalau misalnya tidur itu tidak pernah nyenyak. Jadi 2 jam sekali dia mesti bangun, kemudian tidak bisa terus berbaring, dia harus duduk dulu, menunggu 1-2 jam, kemudian kembali lagi tidur. Jadi memang sejak penembakan di Polres Cirebon Kota itu oleh peluru karet, kalau dia jelaskan seperti itu, memang dia tidak pernah tidur nyenyak. Tetapi informasi itu baru disampaikan ke saya di 2024. Sebelum-sebelumnya dia tidak pernah bicara ke keluarganya. Dan kemudian juga dia menunjukkan patah tulang di jari manis kiri. Kemudian juga dia menunjukkan luka
bukan jadi memar tapi sudah hitam gitu akibat tendangan sepatu di pinggang. Oke. Dia sampaikan semua itu justru di 2024. Mhm. Dulu hanya keluhannya cuma sakit dada, sakit ini, tapi tidak secara detail menjelaskan apa sih yang terjadi dari rasa sakit itu gitu. Jadi justru saya terimanya waktu di Lapas Bancai, saya pelan-pelan ajak bicara dan dia membuka semuanya. Oke. Bu Jadi, Titin, nah ternyata kondisinya kan memang tidak bisa terlalu lama duduk atau tidak bisa terlalu lama berbaring, gitu ya. Mbak. Bu Titin, bagaimana cara Anda mengonfirmasi bahwa luka-luka yang tadi Anda lihat di tubuh Sudirman, kemudian juga dari sesi Anda bersama dengan Sudirman, bagaimana Anda mengonfirmasi bahwa luka-luka itu benar terjadi atau dialami Sudirman di tahun 2016 kala itu? Ketika saya mengantarkan Sudirman dari ruang sidang harus beristirahat bergabung dengan yang lain, Ya. saya kan komunikasi juga dengan ini. Jadi kenapa Bu Sudirman dia nggak bisa terlalu lama duduk karena dia ditembak di belakangnya. Ternyata mereka bilang emang cuma Sudirman Bu yang ditembak. Kami juga semua sama Bu. Cuman nggak ada bekasnya. Nah itu kan terkonfirmasi berarti memang hampir seluruh 8 orang itu mungkin kecuali Saka Tatal yang sama malah penganiayaan dan ditembak, dan itu yang dinyatakan itu Rivaldi, kita juga semua ditembak Bu sama gitu. Jadi saya juga meyakini apa yang dialami Sudirman itu memang dialami juga oleh yang lain. Karena memang ada kesaksian didukung dengan kesaksian lain selain Sudirman tentu ya. Kalau kesaksian karena kan waktu dari awal Sudirman itu tidak kelihatan dianiayanya karena cuma dia sendiri yang disimpan terpisah di dalam gudang kalau pengakuan Sudirman. Jadi teman-teman Sudirman tidak melihat Sudirman dianiaya, tetapi dengan pernyataan mereka emang Sudirman sendiri yang ditembak, kita juga sama Bu, cuman kita nggak ada bekasnya gitu, udah kelihatan bekasnya. Berarti kan penderitaannya sama, penganiayaannya sama gitu sih Mbak. Oke, Prof. Muzakir, dengan kondisi psikis Sudirman, kemudian ada juga tadi bekas-bekas luka yang kemudian dikonfirmasi langsung dari Sudirman dan juga beberapa orang yang kali itu sebutkan bahwa mereka juga mendapat kekerasan. Sejauh mana, Prof, hal-hal ini kemudian akan masuk dalam pertimbangan hakim? Ya, saya kira begini, kondisi fisik seseorang, sebut saja terpidana, sekarang itu adalah pemohon PK, itu akan diseleksi lebih dahulu, dilihat dulu mana kira-kira yang variabel mana yang mempengaruhi proses hukum, ya proses hukum itu. Jadi kalau saya melihatnya, oke, ada tindakan kekerasan kepada dirinya, nah itu nanti bisa dibuktikan saja, tidak apa-apa. Kalau ada kedokteran nanti memeriksa, tim dokter itu memeriksa, minta saja tim memeriksa juga fisiknya. Sehingga nanti akan lengkap hasil pemeriksaan itu. Nah terutama ini nanti yang paling berpengaruh itu adalah yang saya sebut kondisi kejiwaan. Ya. Kalau tadi contoh yang saya kasuskan tadi itu keterangan dokter itu menyatakan dia mengalami yang disebut mental retardasi atau retardasi mental, ya. Itulah yang menyebabkan dia itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Bukan gila, ini bukan gila, gangguan kejiwaan gila, bukan. Karena itu mengalami namanya mental retardasi. Nah itulah yang menyebabkan dia kesimpulan dia berbuatnya normal dan sebagainya, tapi nggak bisa mengendalikan itu tadi ya, mengkonstruksi berpikir yang secara sistematik itu tidak bisa. Maka tadi saya sebutkan usianya 18 tahun, dia adalah seperti usia 6 atau 7 tahun gitu. Nah atas dasar itu simpulan yang saya buat adalah dia adalah terbukti melakukan tindak pidana. Itu objektif ya ini, terbukti melakukan tindak pidana, caranya juga semua diterangkan semuanya, dan hasil otopsi juga mirip-mirip sama dengan apa yang dilakukan itu. Nah, yang menjadi masalah kalau dia terbukti melakukan tindak pidana, apakah bisa dimintai pertanggungjawaban? Ya? Kesimpulan yang hasil analisis sebagai ahli pidana saya mengatakan itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi nanti konklusinya apa? Terbukti melakukan tindak pidana tapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini kalau RU KUHP yang baru itu mengatakan begini, itu menggunakan doktrin dualisme, pembuktian perbuatan pidana dengan akibat ada atau tidak? Oh ada.
Sekarang yang kedua, apakah itu bisa dimintai pertanggungjawaban? Tidak bisa. Oke, Prof, Jadi kalau dalam tidak bisa artian kalau berarti tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, nggak boleh dipidana seumur hidup dong? jangankan dipidana, dihukum saja itu Dihukum. tidak bisa. Dihukum pun sehari 2 hari tidak boleh. Karena dia mengalami kondisi kejiwaan yang psikologis kejiwaan itu tidak bisa dimintai pertanggungjawabkan. Kalau kita baca KUHP yang berlaku sekarang itu, seseorang menderita sakit kejiwaan itu dalam pasal 44 dinyatakan tidak dapat dipidana, ya. Dijatuhi pidana maksudnya itu. Jadi jangankan seumur hidup, sehari aja nggak boleh gitu. Nah ini kan kata kunci yang penting sekali. Nah oleh sebab itu sekali lagi melalui media ini kami mengusulkan agar supaya pemeriksaan itu dilakukan oleh tim dokter agar supaya objektif nanti. Jadi kalau tim dokter kejiwaan atau memeriksa kejiwaan itu memeriksa secara tim begitu. Jadi mereka dia saling melengkapi. Salah satu di antaranya nanti juga diminta adalah memeriksa secara fisik. Benar nggak pengakuan yang bersangkutan bahwa dia adalah dilakukan tindakan penyiksaan. Kalau itu dilakukan, ya saya kira sempurna. Yang pertama adalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Andai kata dia terbukti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, kalau tidak terbukti lebih lagi, dia tidak melakukan. Dan yang kedua adalah kalau dia terbukti adanya penyiksaan dan sebagainya terhadap fisik dan tubuhnya terhadap yang bersangkutan, berarti nanti juga akan dijadikan bukti bahwa keterangan yang diberikan kepada yang lain, kepada penyidik dan juga untuk membuktikan yang lain, karena dia di bawah tekanan kejiwaan seperti itu, nanti minta pendapat dokter. Keterangan yang dibuat adalah tidak dalam kondisi pemberian keterangan yang normal. Karena tekanan-tekanan fisik dan non-fisiknya itu, atau tekanan psikologisnya itu, itulah yang membuat yang bersangkutan memberi keterangan, dan keterangan karena dilakukan paksa, maka keterangan itu tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Baik. Kalau itu ditambah kondisi kejiwaannya seperti itu, keterangan itu tidak berlaku sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Menurut pendapat saya, semakin sempurna untuk menjelaskan kondisi kepada pemohon PK ini. Demikian. Saya pikir Prof sudah menjawab judul kita hari ini, apa iya Sudirman harus diadili, itu sangat komprehensif. Terima kasih Prof. Saya ingin beralih ke Bu Titin. Bu Titin, apakah mempertimbangkan saran dari Prof Muzakir, Bu? Bu Titin, kami belum bisa dengar suara Bu Titin, mungkin masih di mute. Ya. Ya. Sebetulnya usulan itu kan jauh sebelum dipindahkan ke Lapas Cirebon juga saya sudah menyampaikan ke tim Pradi. Tidak hanya diperiksa secara psikologis, tetapi juga saya minta general check up-nya Sudirman, karena saya melihat ada beberapa hal di bagian tubuhnya yang memang dia tidak sesehat seperti yang lain. Kelihatan ringkih, kemudian seperti yang terjadi hari ini juga baru duduk 2 jam aja dia sudah mengalami kesakitan gitu. Tapi kan memang prosesnya juga ada LPSK, kemudian juga ada Lapas Cirebon gitu. Memang ada proses-proses yang harus ditempuh sih. Apapun kalau ketika permohonan itu dikabulkan kan untuk general check up kan saya sih berharap akan ada upaya pengobatan, karena memang selama ini dengan adanya yang digambarkan Sudirman, dia ditembak di bagian belakang kan memang dia betul-betul kesehariannya tidak nyaman karena sering menderita sakit. Kalau yang berkaitan dengan ahli jiwa kan mungkin sananya kan perlu asesmen dan sebagainya untuk memulihkan, ya paling tidak dia bisa berpikir, karena kemarin juga jangan jawab dulu sebelum difikirkan, itu sih yang sesederhana itu sih sebetulnya, cuman kelihatannya dia kalau apa-apa langsung jawab gitu, apakah itu untuk menyenangkan orang atau apa, itu yang disampaikan oleh dokter kemarin. Baik, artinya dengan kekurangan atau cara berpikir dan komunikasi di bawah rata-rata, akan ada ahli kah yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum untuk membahas soal ini di sidang PK? Sebetulnya dari LPSK sudah mengajukan itu, dan sekarang kan Sudirman terus mendapat bimbingan, mendapat konseling, karena hanya Sudirman yang dapat konseling untuk psikologisnya itu hanya Sudirman. Kalau yang lainnya kan hanya pengamanan pada saat persidangan. Kalau Sudirman memang paripurna dari LPSK penanganannya.
Makanya Sudirman juga bisa dihadirkan di sini. Sebelumnya juga memang diasesmen dulu oleh LPSK, diberi masukan apa yang harus dia jawab, kemudian didengarkan dulu. Sebenarnya latihan-latihannya sederhana, saya melihat tarik nafas, kemudian kalau misalnya ini minta pertolongan ke siapa gitu. Jadi kepada orang yang dikenal, karena dari LPSK juga sudah menyatakan ke tim Pradi, kelihatannya Sudirman sulit berkomunikasi apabila orang itu tidak dikenal. Gitu. Oke, Ya. Prof. Muzakir, oke, Ya. baik. Prof, jadi dengan adanya perlindungan dari LPSK, apakah ini kemudian akan menguatkan posisi Sudirman dalam hal pengajuan PK ini? Jadi begini yang sudah diterangkan tadi, saya kira konteksnya menjadi berbeda. Ya. Sekarang itu yang dibutuhkan oleh Sudirman adalah menjelaskan bahwa Sudirman ini orang menderita gangguan mental atau tidak. Bukan harus gangguan mental itu disembuhkan dan sebagainya. Stop dulu yang itu, tapi kita harus memberi penilaian terlebih dahulu secara objektif melalui tim dokter tadi dari ID itu. Maksudnya adalah harus menilai terlebih dahulu bahwa Sudirman itu dalam kondisi kejiwaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dalam hukum pidana. Itu adalah tim, itu penting yang pertama gitu ya. Perkara nanti sakitnya itu juga sama. Sakitnya itu benar nggak bahwa mencari dokter yang nanti bisa menerangkan tentang kondisi fisik daripada Sudirman untuk menerangkan dan menjelaskan visum et repertum bahwa dia itu menderita bagian tubuhnya itu benar-benar karena ditembak peluru karet atau dengan siksaan atau bentuk yang lain. Nah, kalau itu sudah, dua-duanya akan diberikan visum et repertum. Kalau sudah diberikan visum et repertum, itulah nanti monggo silahkan mungkin ada upaya dari LPSK untuk menyembuhkan dan sebagainya, itu bagus. Tapi kalau itu belum ada visum et repertum untuk menerangkan tentang kondisi kejiwaan plus kondisi fisiknya, menurut pendapat saya sebaiknya itu yang diutamakan. Karena ini majelis PK, bukan majelis proses pemeriksaan pengadilan awal gitu. Keterangan saya demikian. Oke, inisiatif itu harus diambil siapa, Prof? Kuasa hukum atau LPSK? Pertama harus kuasa hukum. Kuasa hukum harus berinisiatif untuk melakukan itu. Ya, terutama meminta izin kepada hakim agar supaya diperiksa oleh ID. Ya, dan sebelum minta itu koordinasi dulu kepada ID. Kalau tidak ya kepada rumah sakit kejiwaan. Harus dilakukan itu supaya nanti hari ini itu punya visum et repertum sendiri. Ya. Dan yang kedua kalau secara fisik tadi juga kalau tidak bisa itu kepada rumah sakit. Itu juga bisa. Tapi usul saya adalah supaya ini kan tingkatan kalau PK itu kan istilahnya meta analisis. Ya. Sudah dianalisis kembali yang terakhir. Kalau yang terakhir berarti apa? Ya usul saya tadi adalah tim gitu ya. Jadi dengan tim pemeriksaan kondisi kejiwaan, yang kedua adalah memeriksa fisik ya. Kalau sudah itu dilakukan berarti terhadap objek itu bisa dilatih atau macam-macam bentuknya mungkin tidak menjadi masalah, tapi yang paling penting harus ada penilaian itu terlebih dahulu dari tim ahli. Demikian. Bu Titin, dengan penjelasan Prof. Muzakir yang menyebutkan bahwa ini konteksnya berbeda dengan pelindungan LPSK terhadap Sudirman, tetapi kemudian masih dibutuhkan lagi ada asesmen atau penilaian dari tim medis soal kondisi psikis intelektual Sudirman, harus ada visum et repertum. Apakah ini juga nanti akan dilakukan, Bu Titin, atau hanya sebatas memberikan semuanya kepada LPSK yang urus? Enggak, sebetulnya kalau dari tim Pradi sudah, Mbak. Tim Pradi sudah menyampaikan permohonan itu, tetapi kan ada kaitannya dengan lapas, apakah diizinkan keluar atau tidak. Kalau saya terima dari tim Pradi seperti itu, saya bilang ini kapan Pak Sudirman diperiksa ini. Kita sudah mengajukan permohonan, mungkin karena Sudirman ada di dalam lapas kan kita tidak bisa, kita juga berkoordinasi dengan LPSK, jadi tidak bisa semau kita menentukan tanggal untuk pemeriksaannya. Tetap harus dari persetujuan dari lapas. Dan itu juga sudah dilakukan sebetulnya. Kalau informasi dari tim Pradi sudah mengajukan permohonan untuk final check up, kemudian juga sudah memohonkan untuk pemeriksaan kejiwaan. Tetapi secara ini kita belum dapat informasi seperti apa kemungkinannya. Apakah Sudirmannya dibawa keluar atau ada tim yang datang
dokter yang datang ke lapas. Oke. Itu sih Mbak. Baik, Bu Titin, hal lain, bagaimana dengan novum kunci yang kemudian dipercaya oleh tim kuasa hukum yang bisa membuktikan adanya kehilafan hakim, terlebih khusus di sidang PK Sudirman? Sebetulnya kalau kehilafan majelis kan sejak awal juga taruhlah waktu sebelum terjadinya sidang PK juga kan sebenarnya saya sudah menemukan itu Mbak. Di antaranya misalnya ada keputusan-keputusan yang ada dari dakwaan saja. Kalau dakwaan kan pasti langsung keputusan gitu. Dari dakwaan tuntutan ke putusan kan hasil narasinya hampir sama, redaksinya hampir sama. Kalau saya sampaikan dari dulu juga pada sidang Sakatatal namanya Peggy yang pada akhirnya di Prapit dibebaskan, itu Peggy itu dalam tindakannya melakukan pemerkosaan itu di tuntutannya Sakatatal, di putusannya Sakatatal. Tetapi di putusan yang dewasa itu Peggy itu tidak melakukan pemerkosaan. Nah dari satu aja kan memang sudah terjadi kehilafan yang luar biasa dari majelis gitu mengenai dua putusan yang orangnya sama, perbuatannya tetapi tidak sama. Apalagi kalau secara detail, misalnya karena ini kan yang 11 orang Mbak. Dalam dakwaan, dalam tuntutan, dalam putusan 11 orang. Ternyata kan di setiap putusan itu peranannya beda-beda. Yang di sini misalnya melakukan begini, mengantar ini, di putusan yang lain tidak. Sebetulnya itu banyak sekali. Gitu. Tetapi saya menggambarkan yang paling kentara itu yaitu di putusannya Sakatatal, peranan Peggy itu sangat berbeda dengan di putusannya yang dewasa. Gitu. Apalagi kalau secara detail diperhatikan. Kalau menurut Pak Juto Bongso sebagai ketua tim, itu kan terdapat 100 lebih kekeliruan majelis dari peranannya saja udah banyak sekali ini Mbak. Gitu. Kekeliruan yang membaik di dalam putusan. Gitu. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak sebentar kondisi terakhir atau terkini di ruang sidang PN Cirebon soal sidang PK Sudirman. Sementara telapak tangan tetap menggenggam handle grip. Sementara pada handle grip sebelah kiri terdapat tuas kopling manual yang dioperasikan menggunakan jari tangan kiri sambil telapak tangan menggenggam handle grip stang kemudi. Sehingga tidak mungkin Eko Ramadhani bisa membawa sebatang bambu bulat dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Untuk itu harus benar-benar diteliti bagaimana cara terpidana Eko Ramadhani membawa potongan bambu bulat yang digunakan untuk memukul korban. Hal tersebut benar-benar harus diungkap secara jeli agar narasi-narasi dakwaan jaksa penuntut umum tidak menyisakan kecurigaan dan keraguan-raguan atas kebenarannya ketika diiyakan dan dikabulkan majelis hakim. Dengan demikian, kejanggalan tersebut semakin menguatkan dugaan adanya rekayasa fakta yang dilakukan oleh penyidik dan JPU dan akhirnya majelis hakim dikelabui sehingga memutus perkara dengan putusan yang sesat fakta dwelling faith sehingga menyebabkan kekhilafan dan akhirnya terjadi peradilan sesat. Dilanjutkan yang mulia. Dilanjutkan bahwa dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan berita acara olah TKP, yang ada hanyalah berita acara pemotretan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan yang tidak menjelaskan apapun. Hanya ditemukan barang bukti berupa 2 buah batu, rerumputan dan tanah kosong. Apabila benar terjadi tanda-tanda pembunuhan dan pemerkosaan sebagaimana dimaksud oleh majelis hakim, maka seharusnya ada berita acara olah TKP. Benda-benda yang ada di lokasi tersebut seperti batu dan rerumputan yang digunakan seharusnya. Baik, pemirsa, kuasa hukum
dari Sudirman kemudian menggarisbawahi soal kasus yang tahun 2016 itu direkayasa dan juga menjadi peradilan sesat. Saya ingin ke Bu Titin. Bu Titin, dengan statement ini, kasus direkayasa, apakah ini juga berkaitan dengan tadi Anda sebutkan bahwa dengan segala kekurangan Sudirman, Sudirman dimanfaatkan? Iya betul Mbak, karena sejak awal juga kan seperti yang disampaikan oleh beberapa terpidana, karena di tingkat penyidik seolah-olah Sudirman lah yang menyebutkan nama-nama para terpidana saat ini. Termasuk juga 3 DPO itu seolah-olah Sudirman lah yang melahirkan nama-nama itu. Kalau dalam istilah ini sih yang menciptakan gitu. Padahal Sudirman sendiri ketika saya ajak komunikasi dengan baik, saya tanya, kan bahasanya tidak seperti nanya ke orang dewasa, Mbak. Saya cuma tanya, Sudirman, kalau yang DPO itu sebetulnya kamu tahu dari mana? Jawaban dia sederhana sekali, saya kan disuruh polisi, Bu. Suruh ngomong, kamu kenal sama Peggy, kamu sama Andika, kamu sama Andi, kamu sama Dani, gitu. Terus kamu tahu orang yang nggak tahu. Jadi sesederhana itu, Mbak, saya harus nanyanya. Kalau misalnya kita bicara 3 DPO, dia juga bingung karena dia juga tidak paham bahasa itu. Jadi saya melihatnya memang dia dimanfaatkan betul karena dialah yang paling nurut, apalagi dalam kondisi dia diintimidasi, dia lakukan apapun dan dia tidak berpikir akibat dari apa yang dia katakan, apa yang permintaan itu dipenuhi, dampaknya seperti apa bagi orang lain. Bu Titin, sebagai afirmasi, siapa yang memanfaatkan Sudirman? Sudirman sendiri sudah menyebutkan nama ketika diajak ke Rivaldi di Polsek Kutbar, dia bilang, Bapak Rudiana nyuruh saya nunjuk itu namanya Andika, orangnya pakai tato. Gitu. Hingga kini apakah Sudirman masih ingat wajah dari Ibtu Rudiana? Kelihatannya sekarang dia kan bergaul dengan 6 yang lain di lapas Cirebon. Kemungkinan dia juga teman-teman yang lainnya sepertinya mampu merekonstruksi apa yang terjadi, kemudian juga berkomunikasi dengan baik dengan Sudirman. Kelihatannya Sudirman juga sudah kan di sana juga mungkin ada fasilitas yang bisa menggambarkan siapa-siapa saja sih yang dia Sudirman pernah menganiaya. Karena gini, ketika saya tanya di Polda, Sudirman waktu di Polda kan Bapak Rudiana ngomong, jadi dia nyebut nama itu, Mbak. Bapak Rudiananya bilang, kamu kan pelakunya. Waktu di Polda Jabar setelah Peggy tertangkap, dia sempat mengkomunikasikan itu ke saya ketika saya temui di Banjai ataupun sekarang. Baik. Oke, Prof Muzakir, terakhir, apa yang kira-kira bisa membuat sidang PK Sudirman ini bisa berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan sidang 6 terpidana, mengingat kondisi psikis atau intelektual dari Sudirman? Seperti yang tadi saya terangkan tadi, bahwa kalau ada visum et repertum, yang terutama yang saya utamakan adalah dari ID yang dia akan membentuk tim untuk melakukan itu. 2 tadi, tim terkait dengan kejiwaannya untuk menentukan pertanggungjawabannya. Yang kedua adalah tim fisiknya, bahwa apakah dia dilakukan tindakan penyiksaan, intimidasi dan sebagainya itu, maka dengan 2 itu menurut saya akan lebih cepat. Karena apa? Karena kalau sudah dia disimpulkan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka seluruh keterangan mereka akan hilang atau istilahnya tidak berlaku sebagai alat bukti. Dan yang kedua, yang bersangkutan harus dinyatakan dia adalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, terkait dengan fisik tadi itu juga sama. Kalau sudah tidak dimintai pertanggungjawaban atau menderita tekanan, kira-kira keterangannya itu bagaimana? Tentu saja akan disimpulkan keterangan yang diberikan di bawah intimidasi terhadap orang yang memiliki gangguan intelektual seperti itu sempurna, bahwa dia adalah keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Demikian juga untuk pelaku yang lain. Terhadap yang bersangkutan pasti tadi adalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
jawaban. Menurut saya itu yang paling Baik. tepat untuk proses. Baik, artinya sebagai konklusi artinya ada cara sebetulnya untuk mempercepat sidang PK Sudirman ya dibandingkan mungkin dengan jangka waktu sidang PK 6 terpidana. Prof. Muzakir dan juga Bu Titin, terima kasih. Kita harus tutup di sini. Program kita selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Titin dan juga Prof. Muzakir. Sekali lagi selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Baik pemirsa, demikian NTV Prime hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan NTV Prime. Jangan kemana-mana, tetap saksikan program-program kami selanjutnya. Saya Patricia Mapaliei, sampai jumpa. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berada di wilayah Yogyakarta, Kulon